Tema saya pagi hari ini adalah hadir, ya. Saya ingin memulai dengan kisah ini, Bapak Ibu sekalian. Eh, di dalam keluarga saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Suatu ketika, saya waktu itu masih TK di Santa Tresia, di Jalan Tresia ya, di Jakarta Pusat. Karena anak apa, eee, anak orang tua saya itu cukup banyak gitu. Satu kali mereka lupa jemput saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya, nggak dijemput-jemput. Pulang sekolah itu nggak dijemput-jemput sampai jam 3 sore, ya. Jadi, itu masih TK itu, umur ya kurang lebih 5 tahun lah ya. Eee, jadi saya dikasih makan sama suster di situ ya. Saya masih ingat banget menunya, nasi putih dengan sayur bayam, sayur bening, dan semur, daging, ya, semur daging tuh, semur kecap gitu ya. Jadi saya makan, itu serasa nikmat banget itu makan, apa namanya, dikasih makan di, susteran di TK tempat saya, sekolah ya. Akhirnya saya dijemput, Bapak Ibu sekalian, dijemput, itu pun bukan orang tua saya yang jemput, tapi tukang kebun saya yang jemput, namanya Kasino. Jadi saya dijemputlah dengan sepeda jengkinya itu. Jadi sebenarnya jarak dari rumah saya ke, sekolah itu nggak jauh gitu ya, kurang lebih 2 kilo lah ya. Tapi kan karena saya anak TK belum belum tahu dan nggak diizinin juga pulang sendiri kan ya. Jadi saya dijemputlah akhirnya, ya, itu pun setelah mereka sadar, karena ditelepon oleh pihak sekolahan, "Ini kok anak nggak dijemput-jemput nih, udah jam 3," gitu ya. Akhirnya dijemput, Bapak Ibu sekalian, dan itu pun nama tukang kebun saya, si Kasino. Nah, ternyata itu menjadi, trauma buat saya, apa namanya, bahwa, saya tuh, apa namanya, pernah ditinggalkan. Jadi itu jadi nimbulin trauma. Akhirnya saya masuk SD. SD saya tuh dekat situ juga, namanya SD Santo Belarminus, ya, jadi di Jalan Lombok, di Jakarta Pusat juga. Nah, waktu masuk SD itu, kan lingkungan baru itu ya, jadi masuk kelas, lingkungan baru, dengan guru yang baru. Wah, itu pas masuk ditinggal orang tua, kita nangis semua. Jadi satu anak nangis, itu memicu anak-anak yang lain nangis semua, satu kelas heboh, ribut gitu ya, semua dengan saling tangis-tangisan gitu ya. Nggak tahu apa yang ditangisi masing-masing ya. Tetapi saya juga ikutan nangis gitu, saya ikutan nangis karena ditinggalkan sama orang tua saya gitu ya. Di satu kelas yang saya nggak kenal ini orang-orangnya gitu ya, termasuk gurunya, termasuk teman-teman baru ya di apa, SD itu, kelas 1 SD. Jadi lagi kita nangis 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 gitu, ya kan, apa, di dalam kelas itu, tiba-tiba saya mendengar satu suara yang familiar buat saya, yaitu suara gemerincing gelang kaki dari, mama saya. Jadi sayup-sayup saya dengar, "Krincing krincing krincing," gitu, gemerincing gitu loh, ya. Kurang lebih nih gelangnya kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mama saya tuh, salah satu profesi mama saya adalah, pelatih, tari ya, tarian Jawa maupun tarian Sumatera waktu itu. Jadi, eee, ciri khasnya mama saya itu dia pakai gelang di kakinya, ya, ada bandulnya, dia ada gemerincing gitu, ya. Jadi waktu saya dengar suara gemerincing itu, langsung saya tenang, Bapak Ibu sekalian. Itu seperti, apa namanya, meredakan, apa namanya, kegalauan saya karena ditinggal di dalam satu ruangan dengan orang-orang asing di situ ya. Anak-anak yang saya nggak kenal, guru yang saya nggak kenal. Seketika itu hilang lenyap, ya, perasaan galau itu. Karena saya mendengar suara gemerincing yang familiar di telinga saya. Nah, jadi mama saya tuh menggunakan, gelang di kakinya yang suaranya tuh gemerincing, ya, seperti itu. Itu pun terjadi kalau malam kami masih main, apa namanya, di kamar ya dengan kakak saya dan, ini ya, kalau kita main sampai malam nggak tidur-tidur, ya. Kalau dengar suara gemerincing mendekati kamar kami, krincing krincing krincing, waduh, ini mama saya udah mau datang, pasti bentar lagi buka pintu, matiin lampu gitu. Jadi kita pura-pura tidur semua, gabruk semua, apa, sembunyi di bawah selimut semua gitu. Jadi kita pura-pura tidur, ya. Jadi, eee, suara gemerincing itu me me apa namanya, merepresentasikan bahwa, mama saya hadir, ya. Dan itu,
sangat mempengaruhi ya buat kami semua. Nah, arti kata hadir atau kehadiran sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadir itu artinya ada atau datang ya. Kehadiran itu artinya adanya seseorang atau sekumpulan orang pada suatu tempat ya. Saya ingin melihat dari kacamata Daud ya. Di dalam Mazmur 23 kita sering membaca ini ya. Tuhan adalah gembalaku atau Jehovah Ra'ah ya. Tuhan adalah gembalaku. Daud latar belakangnya adalah gembala. Latar belakangnya dia adalah peternak. Jadi dia mempersonifikasikan Tuhan sebagai gembala. Kalau Daud itu adalah seorang pelaut, maka dia akan bilang Tuhan adalah nakodaku. Kalau Daud itu seorang petani, dia akan merepresentasikan Tuhan adalah apa gitu ya. Tapi kalau Daud adalah seorang businessman, mungkin dia akan bilang Tuhan adalah CEO-ku, ya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, tetapi di sini di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku atau Jehovah Ra'ah, ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi pertama kali dia memulai Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di situ dia melihat kehadiran Tuhan dalam bentuk tidak pernah kekurangan. Yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di sini Daud melihat Tuhan sebagai gembala yang membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau dan yang menuntun ke air yang tenang. Jadi di sini Daud melihat gambaran Tuhan bahwa Tuhan sebagai gembala ya personalisasikan sebagai gembala yang membaringkan domba-dombanya dan membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Dan dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Di situ juga Allah hadir ya. Dan dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Kemudian dikatakan di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan di dalam kekelaman, di dalam lembah kematian, di situ pun Daud bisa melihat kehadiran Tuhan, bisa melihat penyertaan Tuhan, bisa melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Di ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bahkan di hadapan musuh-musuhnya Daud, di hadapan lawan-lawannya Daud, Daud melihat bagaimana Tuhan hadir dalam penyediaan, hadir dalam pengurapan, dan hadir dalam penjagaan dan pemeliharaan. Dan di ayat 6 yang saya suka ini adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan di sini dikatakan Daud melihat setiap kebajikan dan setiap kemurahan yang dia alami, yang dikatakan mengikuti aku, itu sebagai representasi daripada kehadiran Tuhan ya, yang mengejar Daud terus. Kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kemanapun Daud pergi, karena Daud tahu itu adalah representasi daripada Tuhan sendiri. Nah, apa sih arti kehadiran Tuhan bagi Daud? Secara kasat mata, kehadiran Tuhan itu tidak terlihat. Namun Daud mengalami dan merasakan ya, manusia roh di dalam Daud ya, dapat mendeteksi, dapat merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan sekalipun indera matanya tidak mampu melihatnya. Bapak Ibu sekalian, kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Secara tubuh, secara jiwa, mungkin kita tidak bisa mendeteksi kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Tetapi percayalah, manusia roh di dalam kita, roh yang ada di dalam kita, di mana Tuhan hadir, itu dapat mendeteksi kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa. Asalkan kita mau tenang, asalkan kita mau duduk tenang dan merenung, ya, kita bisa melihat kehadiran-kehadiran Tuhan di dalam cara-cara yang sangat unik, secara spesifik di dalam kehidupan kita masing-masing.
Yohanes 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu sekalian, yang pernah melihat Yesus adalah 12 murid dan orang-orang yang hidup pada zaman ketika Yesus berjalan di muka bumi. Tetapi kita yang hidup hari ini, kita tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata, ya. Tetapi itu tidak membuktikan apapun. Bahkan Tuhan bilang, berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, percaya nggak Bapak Ibu sekalian bahwa ada angin? Ya, Bapak Ibu pasti percaya. Merem aja, nyalain kipas angin, itu anginnya menerpa rambut kita atau menerpa wajah kita. Ya, jadi angin itu ada. Ya, mau disadari mau tidak disadari, angin itu ada. Nah, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi kita tidak melihat Allah secara langsung, tetapi kita percaya. Ya, saya ingin hari ini membawa setiap kita untuk melihat Tuhan hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kita dan hadir dengan cara yang sangat-sangat unik, bentuk-bentuk yang sangat-sangat unik. Nah, nama Tuhan adalah, salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Shammah, yang dikatakan artinya Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Itu ada di dalam Yehezkiel 48 ayat 35. Dikatakan, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Jadi kita bisa melihat Tuhan dikenal sebagai Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada, Tuhan yang ya selalu ada di situ, nggak kemana-mana. Ya, Tuhan hadir di situ. Ya, itu adalah Jehovah Shammah, salah satu nama Tuhan yang dikenal oleh orang Israel bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hadir. Ya, representasi dari kehadiran Tuhan waktu itu, maka dikatakan kota itu namanya disebut Tuhan hadir di situ atau Jehovah Shammah. Nah, David Brenner berkata, we cannot attain in the presence of God. Kita tidak bisa meraih hadirat Tuhan. We are already totally in the presence of God. Kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. What's missing is awareness. Ya, yang hilang dari kita adalah kesadaran bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada. Bapak Ibu, kita perlu sadar. Kalau orang Jawa bilang eling. Ingat ya, sadar bahwa Tuhan itu hadir. Ya, kita harus bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ya, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang berkata, mana ini Tuhan? Ketika aku ngalami ini, mana? Tuhan mana? Gak ada Tuhan. Kok saya nggak ngalamin Tuhan? Saya nggak merasakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sadari Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kehadiran Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, study case-nya itu adalah Daud. Ya. Saya coba meringkaskan Daud ketika dia dalam kesunyian. Ya. Daud mengalami masa-masa sunyi dan kesendirian di padang gembalaan dengan hanya ditemani oleh domba-dombanya. Ya. Ada ancaman dari serigala, singa, dan beruang. Nah, disinilah ia mulai menyadari Tuhan hadir dalam kesendiriannya dalam bentuk perlindungan dari ancaman, bahkan hati yang meluap sehingga tercipta mazmur-mazmur bagi Daud. Ya. Mazmur 23 ini salah satu mazmur yang diciptakan Daud ketika Daud berumur kurang lebih 16 tahun. Ya, dari referensi yang saya baca. Dan Tuhan juga hadir dalam bentuk pelatihan fisik dan mental dari Tuhan. Ketika Daud di padang gembalaan dipersiapkan untuk menjadi pahlawan, dipersiapkan untuk menjadi raja, dipersiapkan untuk mengalahkan raksasa-raksasa dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang Tuhan ingin untuk Daud perangi. Ya. Jadi bentuk kehadiran Tuhan ketika Daud dalam kesunyian, bentuk kehadiran Tuhan itu adalah berupa pelatihan-pelatihan, perkenanan Tuhan, dan penjagaan dari Tuhan.
Itu cuman one on one, Daud dengan Tuhan aja. Di padang gembala itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya mau ngeluh sama siapa, ngeluh sama domba-dombanya, ya kan? Itu cuma Daud dengan Tuhannya, ya. Jadi Daud ketika dalam kesunyian, ya, dia melihat bentuk kehadiran Tuhan itu berupa pelatihan, perkenanan dan penjagaan dari Tuhan. Yang kedua adalah ketika Daud dalam pengejaran Raja Saul, ya. Di sini dikatakan sekalipun dikejar dan hendak dibunuh oleh Raja Saul, mertuanya sendiri, ya, yang melarikan diri, bersembunyi di daerah musuh, mengambil peran orang gila, ya. Daud pernah berpura-pura jadi gila di daerah Filistin, ya, sampai dikatakan janggutnya dibiarkan tumbuh dan air liurnya mengalir ke janggut-janggutnya, mengais-ngais pintu gerbang, pakai baju compang-camping. Daud orang pilihan Tuhan, ya. Daud yang dipersiapkan diurapi jadi raja, dia yang mengalahkan Goliat, dia pahlawan bagi bangsa Israel, pernah mengambil peran orang gila, ya. Dia hampir mati dirajam bahkan oleh tentaranya sendiri saat kasus Ziklag, ya, dan seterusnya. Ketika dalam pengejaran dari Raja Saul, ini menunjukkan bentuk-bentuk kehadiran Tuhan berupa pertolongan dan kemurahan Tuhan yang menyayangkan nyawa Daud. Jadi bentuk kehadiran Tuhan selama Daud dalam pengejaran dari Raja Saul itu adalah bentuk kehadiran Tuhan, itu dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk penjagaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Yang ketiga adalah ketika Daud melawan Goliat, ya. Daud mendapatkan kepedulian dan tanggung jawab kudus untuk melawan Goliat, sekalipun itu bukan tanggung jawabnya secara nyata, ya. Karena ia bukan tentara, dia usia 16 tahunan kurang lebih segitu. Sedang untuk menjadi tentara itu harus usia 20 tahunan, ya. Dan bahkan dia tidak wajib berperang karena dia masih usia bukan tentara dan bukan usia perang gitu. Jadi tidak wajib berperang. Namun intimidasi Goliat itu mengusik ke hati Daud. Bukan karena dia terintimidasi, namun karena ia melihat tidak ada satupun tentara Israel yang berani mengambil tanggung jawab untuk berdiri bagi Allah yang kudus. Ya. Jadi bisa dikatakan Daud tampil, ya. Dia mengatakan, ya, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani melawan barisan tentara Allah yang hidup, ya. Jadi Daud mengambil tanggung jawab kudus untuk melawan Goliat. Ada satu kepedulian yang keluar dari Daud, ya. Jadi bentuk kehadiran Tuhan dalam hal ini adalah kepedulian dan tanggung jawab kudus yang timbul dan muncul dari Daud. Bapak Ibu sekalian, Yesus pernah berjanji di dalam Matius 28 ayat 20, saya ambil dari terjemahan The Passion Translation, dan ajarlah mereka untuk setia mengikuti semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Ini Tuhan berkata kepada murid-murid, ya. Dan jangan pernah lupa bahwa aku menyertaimu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, Yesus berjanji menyertai kita, ya kan? Aku menyertaimu setiap hari, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus yang ngomong, ini Tuhan sendiri loh yang ngomong. Aku menyertaimu setiap hari, every day, ya. Aku menyertaimu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman, ya. Sampai kesudahan zaman, Tuhan selalu menyertai kita. Artinya Tuhan selalu hadir di mana kita ada, ya. Kalau menyertai itu, kata menyertai itu adalah kata yang melengkapi dari objeknya, ya. Jadi kalau kita berjalan, ya, misalnya saya berjalan, anak saya menyertai saya. Jadi anak saya itu mengikuti saya, menyertai, ya. Kemanapun kita melangkah, dikatakan aku menyertaimu setiap hari, every day, ya. Nah, sadar atau tidak, Tuhan selalu hadir dalam setiap momen kehidupan kita. Baik dalam suka, dalam duka, dalam tawa, dalam tangis. Ketika kita sibuk, ketika kita santai, ketika kita sendiri, ketika kita di keramaian, dan sebagainya, dan sebagainya. Alkitab mencatat dalam sejarah manusia bahwa Tuhan tidak pernah absen, tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan manusia. Ia hadir karena ia peduli dan sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia yang disebut sebagai Jehovah Shammah, dia disebut sebagai Immanuel, selalu hadir di setiap momen kehidupan kita.
Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memiliki anak, Bapak Ibu tidak ingin kehilangan momen ketika anak Bapak Ibu lulus sekolah, ya. Ketika anak Bapak Ibu perform mungkin di sekolahnya atau perform di mana gitu ya. Ya, saya beberapa kali menemani anak saya ya ketika bertanding. Anak saya Vilo yang besar itu dia beberapa kali tanding untuk debate ya, debate internasional. Jadi ketika di Bali, di Malaysia, di Sydney dan di New Haven, saya nemenin dia. Yang sekalipun tidak bisa masuk di dalam, saya cuma ngomong sama dia karena kita berangkat satu pesawat dan satu hotel. Yang saya cuma bilang sama dia, Vilo, Papa doain kamu ya. Papa nggak bisa masuk ke dalam, tetapi dia tahu papanya ada di luar, ya, di luar ruangan atau di luar tempat eksibisinya itu ketika dia tanding, ya. Jadi dia tahu bapaknya ada, ibunya ada di situ. Jadi dalam setiap momen kehidupan kita, Tuhan itu selalu hadir, ya, selalu hadir, ada dekat dengan kita, ya. Itu tidak pernah dilewatkan oleh Tuhan. Tuhan selalu mau hadir di dalam setiap momen kehidupan kita. Sama seperti kita mau selalu meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Ya. Nah, kita perlu menyadari bahwa Tuhan selalu hadir ya di dalam keputusan-keputusan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam masa depan kita, bahkan di dalam usaha dan bisnis maupun pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang ada kehadiran Tuhan, maka Tuhan itu hadir sebagai pribadi Allah, Bapa Surgawi dan sahabat sejati kita. Dia tidak saja hadir, tetapi dia membawa seluruh potensinya dia, sumber dayanya dia, resources-nya dia, ya resources surgawi yang mengikuti, yang menyertai kehadirannya. Ya. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, ya kalau Bapak Ibu melihat ya Pak Jokowi datang kunjungan ke satu daerah, ya Bapak Ibu melihat itu rombongannya, dia dari pengawal-pengawalnya, semua menteri-menterinya, ya Bapak Ibu, Pak Jokowi nggak pernah datang dengan tangan kosong. Dia selalu bawa sesuatu di wilayah itu, di daerah itu. Selalu dia bagikan sesuatu atau lakukan sesuatu. Dia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ya, jadi kehadiran Tuhan, apalagi Tuhan gitu ya. Tuhan hadir kepada kita. Dia tidak pernah tangan kosong, Bapak Ibu sekalian. Dia membawa semua potensinya dia, sumber dayanya dia, bahkan resources terbaik yang hadir, yang mengikuti kehadirannya dia. Dia tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami, ya, sehingga dia datang dengan seluruh keberadaannya untuk menyelesaikan dan menolong, menjawab Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ulas satu persatu kehadiran Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan kita. Ya. Disadari atau tidak, Tuhan selalu hadir secara aktif saat kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Entah itu keputusan benar maupun keputusan yang salah. Tuhan tidak lantas meninggalkan kita saat kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Contohnya Yunus, Bapak Ibu sekalian. Ya, Yunus ketika dia memutuskan untuk lari dari panggilan Tuhan, ya dia nggak mau ke Niniwe, dia lari ke arah arah yang berbeda, ya. Tuhan kejar terus Yunus, Bapak Ibu sekalian, dikejar tuh. Pertanyaan saya, mudah nggak buat Tuhan gantikan Yunus? Mudah nggak buat Tuhan pakai nabi lain untuk melayani Niniwe atau mempertobatkan Niniwe? Ya. Sebenarnya mudah buat Tuhan, ya. Mudah buat Tuhan cari, ya. Nggak cuma nabi, nggak cuma Yunus, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi dia kejar Yunus, ya. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Saya kasih catatan di sini, ya. Dia memberi kesempatan untuk Yunus bertobat. Dia beri kesempatan untuk Yunus, ya, berbalik. Kalau Yunus dibiarkan begitu aja, lari ya udah biarin lari, dipilih lagi nabi yang lain untuk mempertobatkan Niniwe. Nggak ada kisah Yunus, Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab. Saya garis bawahi, tidak ada kisah Yunus di dalam Alkitab.
kalau Yunus tidak ada ruang untuk perbaikan, kalau tidak ada ruang untuk dia bertobat kembali kepada Tuhan, tidak akan dicatat kisah Yunus. Ya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, ada situasi Tuhan menyatakan kita dikasih kesempatan untuk memutuskan. Ya. Putuskanlah yang baik, ya, sesuai dengan arahan Tuhan. Tetapi kalau kita pun memutuskan yang salah, ya, selalu ada ruang untuk perbaikan. Ya. Tuhan tidak lantas membuang kita atau meninggalkan kita. Ya. Kadang-kadang yang membuat kita merasa dibuang karena kita merasa jauh dari Tuhan. Ketika kita memutuskan salah, ya, kita tidak segera kembali kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu jauh, kayak seakan-akan Tuhan yang menjauh. Padahal bukan Tuhan yang menjauh, Tuhannya di situ-situ aja, ada bersama kita. Kita yang melarikan diri seperti Yunus, melawan atau memutuskan hal yang berseberangan dari yang seharusnya kita putuskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, keputusan-keputusan kita, apapun juga dalam kehidupan kita, baik benar atau salah, Tuhan tetap hadir di situ. Dan selalu ada ruang untuk perbaikan. Mazmur 107 ayat 35-38 berkata, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, tanah kering menjadi pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka, sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Bapak Ibu sekalian, Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita. Ya. Dia selalu mau memberkati kita. Bahkan dikatakan dia membuat padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Yang kedua, kehadirannya dalam pelayanan kita. Tuhan hadir secara aktif saat kita anak-anaknya terjun dalam melayani sesama dan jiwa-jiwa yang membutuhkan perhatian dan kasih Allah. Biasanya yang terjadi pada diri saya secara pribadi ya, Tuhan mengkonfirmasi dengan hal yang unik untuk menyatakan, yes, aku senang dengan apa yang engkau lakukan hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya terkesan dengan durian, bukan karena saya penggemar berat durian ya. Satu ketika, Bapak Ibu sekalian, saya dengan istri saya, ini sebelum pandemi ya, kita layani di Rumah Sakit Darmais beberapa pasien, kemudian kami selesai di situ jam kunjungan, kami ke belakang Rumah Sakit Darmais, itu ada kos-kosan, kami melayani beberapa pasien di sana. Tanpa terasa itu udah jam 9:30 Bapak Ibu sekalian. Pulang udah capek, mobil saya parkir di Darmais, jadi saya masuk lagi ke Darmais, ambil mobil dengan istri saya dan pulang. Selagi di perjalanan pulang tuh badan udah capek banget. Tiba-tiba saya kepikir durian Bapak Ibu sekalian. Itu ada durian yang melintas di pikiran saya. Tiba-tiba saya kepingin durian jam 9:30 malam. Jadi saya bilang sama istri saya, lagi pengen makan durian nih, ya kan? Tiba-tiba pengen makan durian. Bukan karena saya ngidam ya Bapak Ibu sekalian, tapi ya pengen aja gitu. Ya. Tiba-tiba ya, oh ya udah, tapi udah 9:30 ya udahlah. Saya udah selesai ngomong gitu dengan istri saya, udah kita pulang. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Sampai rumah, mama saya bilang, ya mama mertua saya bilang, "Sup tuh ada durian, kamu makan ya." Loh, saya bilang, "Kok ada durian? Dari mana? Siapa yang beli?" Gitu. Oh itu udah ada kiriman, ternyata ipar saya ngirim. Bapak Ibu sekalian, durian 2 tempat besar gitu ya. Udah dikupas lagi, udah tinggal makan gitu. Wah saya pikir, wah ini luar biasa nih Tuhan. Ya kan? Nah, cara-cara unik seperti itu cara Tuhan untuk menyatakan kepada kita. Ya, pulang pelayanan udah capek Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu cuman mau saya melihatnya Tuhan itu mengkonfirmasi aja dengan hal-hal yang unik. Ya, aku senang loh dengan apa yang kamu lakukan tadi. Ya kan? Nah, dia berbicaranya dalam bentuk menghadirkan durian di rumah saya. Pada waktu itu saya lagi kepengen durian. Jadi saya melihatnya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai satu konfirmasi dari Tuhan. Yes, aku senang dengan apa yang kau lakukan hari ini. Ya. Matius 25 ayat 37 sampai 40 berkata, maka orang-orang benar itu menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?
Dan raja itu akan menjawab dengan mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan, bentuk kehadiran Tuhan itu adalah ketika ada orang yang butuh tumpangan, ada orang yang sakit, ada orang yang membutuhkan minum, ada orang yang lapar, ada orang yang dalam penjara. Ya, itu adalah bentuk kehadiran Tuhan, ya, di dalam pelayanan kita. Ya, jadi kata Tuhan, ketika engkau melakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi kita melihat mereka itu, orang-orang yang dilayani itu sebagai representasi, personalisasi daripada kehadiran Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini Tuhan loh yang kita layani. Ya. Jadi dalam pelayanan kita tidak melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan di balik orang-orang tersebut. Ini adalah personalisasi daripada kehadiran Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan sangat peduli dengan keluarga sebagai komunitas terkecil yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Dia tidak akan pernah tidak hadir dalam keluarga kita untuk memastikan keluarga kita bertumbuh, berbuah dalam pengenalan akan Tuhan, serta beribadah hanya kepadanya. Yosua 24 ayat 15 berkata, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi putuskan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Kita selalu harus melihat Tuhan di dalam setiap momen keluarga kita. Ya, apapun yang kita alami di dalam keluarga kita adalah keluarga di mana Allah hadir. Keluarga yang benar-benar Tuhan pilih. Dan Tuhan ingin di dalam keluarga kita ini, kita beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir, kehadirannya dalam masa depan kita. Tuhan hadir aktif di dalam masa depan kita karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang dahulu dan yang di depan. Saat kita khawatir akan masa depan kita, sesungguhnya kita sedang mengkhawatirkan absennya Tuhan menjaga dan memelihara masa depan kita. Yang mana itu tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dia pegang hari esok, ya. Itu adalah masa depan kita. Tidak perlu ada kekhawatiran. Wahyu 1 ayat 8 berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Wahyu 22 ayat 13 berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di dalam masa depan kita. Bahkan sebelum kita masuk ke masa depan kita, Tuhan sudah ada di sana. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, ada situasi Tuhan menyatakan dan kita berjalan di dalam iman. Sometimes you have to walk alone so that you can walk with God. Terkadang kita harus berjalan seorang diri agar kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang ada momen kita dibiarkan berjalan seorang diri. Tetapi di situ kita justru melihat Tuhan berjalan bersama kita, menolong kita. Sehingga ada waktunya kita menenangkan diri, memikirkan hari ini Tuhan hadir dalam bentuk apa, hari ini Tuhan hadir dalam momen-momen apa. Ya, kita melihat dari kacamata atau perspektif yang berbeda, yaitu perspektifnya Tuhan. Nah, konklusi daripada perundungan hari ini adalah Tuhan Maha Hadir. Karena itu merupakan perwujudan dari namanya sebagai Jehovah Shammah, Immanuel, God with us. Dan yang kedua, Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti hadir dalam seluruh rangkaian kehidupan kita anak-anaknya. Baik dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan dan usaha kita, serta atas masa depan kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan adalah Bapa yang bertanggung jawab. Di mana Tuhan bertanggung jawab atas setiap kita anak-anaknya. Selalu memastikan setiap kita aman, terpelihara, berkecukupan, bahkan berkelimpahan untuk menjadi berkat yang merepresentasikan Tuhan di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami selalu disertai oleh Tuhan. Dalam berbagai bentuk Engkau hadir dan Engkau nyata Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menyadari ada kesadaran di dalam diri kami. Melihat Engkau dalam bentuk-bentuk yang berbeda di dalam setiap momen-momen kehidupan kami. Dan ajarkan kami
untuk tetap bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupanmu, yaitu berkat keberuntungan, keberhasilan, dan kesuksesan, yaitu perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu, dan pelayanan malaikat menyertai hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin.